Tes, tes. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaisar Muhammad Indiasto, NRP 5017 dan 511037 dari Departemen Teknik Geofisika. Eh, di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk eh, menuntaskan tugas komputasi geofisika tentang latihan pemrograman Python. Nah, di sini sebelumnya kita udah masuk ke Jupyter Notebook ya teman-teman. Saya menggunakan aplikasi Anaconda. Nah, di Anaconda sendiri sudah ada Jupyter Notebook beserta library Python lainnya. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita sebentar, sebentar, sebentar. Sini, oke. Hmm, ya, kita buat judulnya dulu ya, Markdown. Nah, untuk membuat judul di Jupyter Notebook sendiri, itu kita membuat Markdown, kita ganti dari Kode menjadi Markdown ya. Soalnya kalau misal kita masih pakai Kode, itu nanti jadinya seperti ini. Oh, nah, jadinya nanti masih seperti ini ya. Kalau misal masih ganti kode. Tapi kalau misal kita ganti Markdown, kita run, nah jadinya seperti ini. Gitu. Jadi pertama-tama kita mulai dari yang simpel dulu aja ya. Seperti kayak contohnya gini. Rumus kalau misalnya memakai Python, tinggal sangat mudah teman-teman. Tinggal print, so, uh, mas saya bisa stop para lebih seperti itu ya teman. Kalau semisal kita pakai. Nah, untuk menjalankan sebuah kode di Python itu bisa memakai ini run. Kalau nggak gitu bisa memakai shift enter nanti jalan. Kita perkenalan aja nama print. Oh iya departemen. Bentar, bentar. Bentar. Print. Oke. Nah, sebelum lanjut,
aku mau bilang kalau semisal saya mau bilang kalau semisal di Python sendiri itu ada banyak sekali eh, library. Nah, tapi di sini kita akan latihan menggunakan library NumPy dan library Matplotlib. Nah, yang pertama kita memakai library NumPy. Oke, kita buat contoh dulu biar biar bagus, biar bagus. Ini NumPy. Oke, kita ganti ke Markdown. Nah, cocok. Nah, sebelum menggunakan library NumPy, kita harus import dulu library NumPy tersebut dengan cara kita ketik import NumPy as and shift enter. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, library NumPy-nya. Jadi kita bisa menggunakan contohnya ya. Hmm, ini X sama dengan NumPy array equals to ini 1,2,3. Itu setelah kita memasukkan rumus dari library NumPy, eh, kita tidak bisa langsung eh, meran atau menjalankan kode kode ini ya teman. Karena jika kita eh, jalankan itu maka akan menghasilkan hanya seperti ini saja. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus melakukan yang namanya print. Print tanda petik dan kok ini salah satu X sama dengan situ koma X. Nah, yuk kita jadi ini contoh simpel dari NumPy. Kemudian uh, coba lagi mungkin hmm, X X R soft ini range ini NumPy range 10. Nah, ini tuh rumus untuk memasukkan angka-angka ya. Jadi kalau semisal ini kan aku masukkan 10 angka. Nah, itu berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka. Nah, kalau semisal kita ganti menjadi 100, atau total angkanya juga ada 100. Gitu. Ya, uh, sendiri itu juga bisa
menggunakan operasional matriks. Jadi kita bisa menghitung matriks lewat library NumPy ini. Nah, kita buat judul dulu. Matriks. Matriks. Nah, jadi kita contoh buat matriks di array untuk kita misal gambar tiga koma lima situ tutup. Nah, itu di ada 472 4,7,2. Di bawahnya lagi itu ada 0,9,1. Nah, itu kita jangan lupa dikasih. Nah, ini sudah selesai. Habis itu ini matriks eh, A. Sekarang kita sebelum kita ke membuat matriks, kita coba print dulu ya, print sama dengan D, koma A. Nah, kalau semisal ada seperti ini, itu berarti ada suatu error di kode yang kita bikin ya. Coding yang kita bikin berarti ada yang error. Apa errornya itu? Jadi kita coba lihat di sini. Di sini menunjukkan di garis ke satu ada sebuah error. Nah, kita harus cek kenapa kok bisa error. Nah, ya di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman. Ya, jadi kita kurang memberi tanda koma di antara matriks-matriks ini. Gitu. Oleh karena itu tadi matriksnya tidak bisa, matriks codingnya tidak bisa berjalan. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks B. Matriks B kita bikin di array kecil-kecil aja. Satu, B, nol, nol, B, dua, dua. Itu kita jangan lupa print. Print B. Salah satu. B, sebentar.
cocok, sudah jadi. Nah, setelah kita membuat matriks, kedua matriks ini A dan B, biasanya di matriks kan ada operasional seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sejenisnya. Nah, yang paling mudah, paling sederhana, kita coba uh, operasi matriks penjumlahan seperti itu. Jadi untuk uh, operasi penjumlahan, kita tinggal print kurung buka, koma. Kita asumsikan kalau misal matriks A ditambah matriks B, maka menghasilkan C. Nah, kita tulis C tersebut di sini. Dan C, nah kita tulis, koma, apa? C itu dari hasil matriks A ditambah matriks B. Jadi kita tulis A ditambah tambah B menghasilkan C sama dengan A plus B. Nah, C enter. Ini dia. Jadi kita lihat di situnya kan A, B, kita tambah 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 5, 10, dan seterusnya. Ini hasil dari A tambah B. Bagaimana kalau pengurangan? Ya sama, tinggal seperti penjumlahan. Tinggal di koma A, B. B. Nah, ini dia. 3 kurang 1, 2. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 5, 0. Dan seterusnya. Itu. Itu 5. Nah, kemudian setelah setelah matriks, sorry, setelah kita melakukan perhitungan matriks, selanjutnya setelah kita menggunakan library NumPy, kemudian ada library lagi yaitu yang terkenal sering digunakan di Python, library matplotlib. Ini kita tulis dulu shift ini dulu. Ya, seperti nanti tadi, sebelum kita menggunakan library yang ada di Python, kita harus mengimport dulu, teman-teman. Jadi kita tinggal import matplotlib
plot itu ASPA. Nah, ini sudah berjalan teman-teman. Jadi kita udah menjalankan beberapa matplotlib. Contoh dasar kita menggunakan beberapa matplotlib itu kita bisa menggunakan fungsi sinusoidal. Bagaimana oh, fungsi. Fungsi sinusoidal kita bisa f fx sama dengan sin x. Nah, jadi kita bisa menentukan variabel, kita ibaratkan variabel ya, z z dikali x, z dikali x. Nah, cok. Ini selanjutnya kita ibaratkan z itu angka 5 deh, 5. Kemudian x, kita maksudkan rumus NP dot namespace burung buka. Kita mau memasukkan angka pi yang 3,14 dan seterusnya itu dari 0 sampai ke hmm, sampai 10, ada 30-an, eh, jumlahnya ada 30-an lah, koma-koma, angka koma-koma itu. Jadi kita masukkan 0,2 kali pi. Pi, nah, coba 15. Jangan lupa kita mintanya print x, sama dengan x. Nah, nah, ini kan diawali dengan angka 0 teman-teman ya. Angka 0. Habis itu kita memasukkan rumus pi. Nah, di sini 15 nanti itu total jumlah keseluruhan angka yang keluar di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15. Jadi kita masukkan rumus ini. Gitu. Kurang lebih gitu. Kalau semisal ini kita ganti ke 20. Ini juga 20. Jumlahnya 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gitu teman-teman. Yang lebih seperti itu ya. Dan ada, kita bisa memasukkan, memvisualisasikan yang ada di sini ini dengan
Sebentar, sebentar. Ini nah, selanjutnya kita coba memvisualisasikan angka-angka yang ada di sini menjadi sebuah gambar. Pertama-tama sebelum itu kita memasukkan kode dari matplotlib sendiri yaitu plt plot sin x eh, coba kita run dulu. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi yang ada di sini. Ini kan tadi ada 20. Jadi di sini. Nah, kenapa ini juga berwarna merah? Karena di sini adalah R. R adalah red. Jadi kita pakai warna merah. Nah, kenapa ini bisa tidak istilahnya smooth lah? Kayak lancip-lancip terus melengkung tidak kayak smooth lah istilahnya gitu kan. Kayak kurang enak dilihat. Nah, soalnya ini tuh kurang rapat teman-teman. Baratnya itu kurang rapat. Ini. Coba kita pakai 50. Situ yang di sini kita shift and lagi. Nah, lihat perbedaannya. Semakin smooth, semakin smooth gerakan lengkungan-lengkungannya. Kalau semisal kita pakai 100, dan di sini kita run lagi.
Nah, menjadi lebih smooth lagi. Tapi ini kan masih terlihat kurang smooth lah. Jadi kita harus cari sampai smooth. Mungkin 120, 120. Lumayan lah ya. Tapi saya merasa masih kurang smooth. Jadi saya tingkatkan lagi sampai 100. Cari ada jauh lebih baik. Nah, kemudian ini kan bagian scene-nya aja nih. Jadi kita harus membuat bagian cost-nya sama PLT itu plot X, Y, cos Z, X. Nah, ini kan sudah menggunakan warna merah kan. Jadi kita harus hijau, hijau green. Berarti kita pakai kodenya tuh G. Nah, kenapa kok error di sini? Nah, di sini saya menggunakan L-nya kelebihan. Jadi itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi plot hanya satu saja. Sekarang. Nah, jadi kan. Jadi, nah, setelah itu, setelah ini kan biar lebih jelas, kita menggunakan grid biar garis-garisnya itu lebih jelas terlihat di dalam garis-garis. Tinggal PLT dot grid. Nah, jadi sudah jadi teman-teman. Sip, 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 sip. Yang kita berikan sumber X, PLT X, L, sumbu X. Ila DT sumbu Y. X, Y. Oke, kemudian kita kasih legend, legenda, legenda. Tetap legend. In ZX, cos, cos. Jalan. Nah, ini. Nah, cocok. Nah, jadi
Ya, ini kan garisnya kayak kebanyakan banget ya teman-teman. Jadi saya mau mengurangi jadi berapa ya? Jadi gajah. Nah, sip. Oke, ini seperti inilah yang motif. Oke, nah ini kan eh, garisnya kayak sama banget ya. Jadi aku juga mau ganti, misal ini diganti dolar. Ini nggak bisa dulu. Jadi kita harus ganti lagi supaya garisnya tidak sama. Mungkin kita ganti. Nah, kita tentang ini jadi. Nah, kemudian saya menaruh log itu sama dengan location, lokasi dari legenda sendiri itu ada di eh, kiri bawah. Jadi ini legendanya. Kalau semisal kita terbatas upper left, itu juga bisa bunyi. Tapi biar lebih jelas kita taruh bawah aja. Nah, ini lagi. Oke, oke. So, nah, eh, kurang lebih begitu gambaran dalam menggunakan pemrograman Python, eh, khususnya di library NumPy dan juga library Matplotlib. Selebihnya, nah teman-teman, eh, kurang lebih seperti itu dalam menggunakan pemrograman Python. Ini adalah cuman dasar-dasarnya saja dalam menggunakan pemrograman Python khususnya di library NumPy dan library Matplotlib. Sebenarnya ini masih sangat banyak sekali untuk bisa dipelajari dari Matplotlib dan library NumPy. Ini tadi adalah dasar-dasarnya yang saya bisa jelaskan sedikit. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kurang jelas dalam menerangkan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.